Oke, selamat datang di Belum, mulai. Oke, selamat datang di Antox Untarian Talks, tempat kita ngobrol-ngobrolin hal-hal yang penting, baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan hal-hal atau isu-isu yang lagi hangat dibicarakan di masyarakat. Yang lagi viral buat kita semua. Viral dan tren banget nih. Nah, saya tidak sendiri, tapi saya bersama Sarah. Hai. Yeay. Harus semangat setiap hari. Harus semangat meskipun tadi ya langit kelabu gitu ya. Langit Galau-galau. abu-abu. Tapi kita harus tetap semangat nih. Nah, mungkin teman-teman di sini, mungkin Untarian atau teman-teman di luar sana belum tahu nih Antox itu apa sih? Sarah, Antox apa sih? Antox, seperti katanya Antox, yaitu sesuatu yang gak pernah dibicarakan sebelumnya. Sesuatu yang pastinya saat dibicarakan itu akan selalu menginspirasi kita. Dan juga di Antox ini kita gak cuma sekedar mendengarkan dengan waktu yang lama, tapi dari sini itu kita bisa terinspirasi dan bergerak pastinya untuk melakukan sebuah perubahan. Wih, sedap banget. Nah, dan juga kita mungkin nggak hanya berdua ya, tapi nantinya kita akan menghadirkan narasumber atau tamu guest yang akan memberikan inspirasi dan informasi buat nggak cuma kita aja, tapi juga untuk pendengar ya. Iya. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan bahas apa nih, Sarah? Hari ini, karena ini merupakan sesuatu yang pertama kalinya. Kali pertama. Kita akan membahas dan langsung nih ngobrolin tentang kuliah daring Tapi nggak garing. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang kuliah daring nih, saya mau nggak mau ya, saya di sini sebagai mahasiswa di berpuluh-puluh tahun sebelumnya, berpuluh-puluh tahun sebelumnya gitu, jadi ketahuan umurnya. Dan Sarah sekarang ini kan daring mau nggak mau ya, daring mau nggak mau gitu kan. Nah, mungkin ada nggak sih pengalaman menarik selama mengikuti kuliah daring ini? Kuliah daring, mungkin ini bakal jadi topik yang bakal menarik untuk angkatan 2020 ya. Yes. Mereka penasaran banget gimana kuliah offline, tapi kali ini kita ngebahas mengenai kuliah daring. Kalau buat saya sendiri kuliah daring itu berkesan banget sih, karena ingat banget waktu pertama kali pandemi datang ya, itu bulan Maret. Itu harusnya saya lagi mempersiapkan sebuah acara offline di kampus. Saat udah siap, tiba-tiba di-cut, langsung pandemi, langsung dipulangkan ke rumah, udah gak boleh datang. Dan rasa pertama kalinya pokoknya waktu kuliah daring itu adalah gak kecewa sih, kecewa karena gak bisa ketemu dosen, gak ketemu teman-teman ya, walaupun kayak dibilang agak ngebosenin sih kalau kuliah offline terus, karena harus bangun pagi, harus mempersiapkan diri dulu kan. Tapi di sisi lain saat kuliah daring kesannya tuh jadi kangen. Susah ya. Iya, kalau kangen kan harusnya ketemu ya. Benar-benar. Bukan di-chatin doang. Gak cukup ya, cuma dengar suaranya gak cukup ya. Harus ketemu. Tapi gak bisa karena pandemi. Aduh, susah nih ya. Ya yang LDR di luaran sana semangat ya. Para pejuang LDR. Nah, ini juga LDR juga nih ya, berarti ya, mahasiswa sama dosennya selama kuliah daring. Nah, tadi kalau misalnya kuliah daring ini kan effortnya tuh sebenarnya lebih besar ya ketimbang kuliah offline gitu ya. Nah, kalau misalnya dari selama perkuliahan daring ini, apa sih hal paling menantangnya selain tadi itu LDR sama dosen? Karena kan kuliah itu juga hubungan ya kan ya. Benar. Jadi kita harus membangun hubungan, relasi, kolaborasi dengan dosen. Sedap. Tapi kalau misalnya di sisi lain, yang benar sih, kuliah daring itu effortnya besar banget. Karena khususnya orang rumah ya. Orang rumah tuh, mereka tahu kita kuliah, tapi mereka tuh selalu berpikir, enggak gitu, kayak mereka tuh selalu berpikir, lu di rumah, lu libur gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dulu waktu kuliah offline, mungkin tantangannya itu kita harus bangun pagi, terus harus rapi-rapi, buat yang perempuan make up, yang cowok harus berpakaian seganteng mungkin gitu kan, supaya kelihatan sama semua orang. BB creamnya dipakai BB creamnya. Iya, lip balmnya dipakai lip balmnya.
Oke, terus Cuman kalau kuliah daring itu tantangan terberatnya adalah saat kita bangun, melek, tugas numpuk di HP. Panggilan dosen, notif ya. Iya. Ting. Semuanya grup kelas semua. Dan itu tantangan beratnya sih. Kita harus kuliah, tapi di sisi lain kita pun harus tetap produktif di rumah. Mama, bangun dong, nyapu yuk. Tapi kita kelas gitu kan. Bahkan waktu itu pernah sharing sama dosen, dosennya bilang, kalian nggak ngapa-ngapain kan? Tapi itu saya lagi nyetrika sambil kuliah. Luar biasa loh. Kalau dulu nyetrika sambil nonton sinetron, ini nyetrika sambil kuliah. Luar biasa. Tapi mungkin ada beberapa teman yang ngerasa kayak kuliah daring itu mungkin mereka ngerasa kayak kurang produktif ya. Tapi balik lagi sih ke kita juga sebagai mahasiswa, maunya gimana selama kuliah ini gitu. Karena mau daring mau luring juga sebenarnya sama aja sih, gak ada batasan. Tadi dalam hubungan kan harusnya gak ada batasan. Justru harus ada batasan sih kalau kalau nggak ada batasan. Kalau nggak ada batasan nanti takutnya di tahun kelima sudah. Mari kita pinggirkan dulu topik yang itu. Nanti kita bikin sesi sendiri ya. Baik. Untuk mencegah supaya tahunnya lanjut. Nah, terus tadi berarti kan kalau misalnya kuliah daring itu butuh effort ya. Iya. Terus, tapi ada nggak sih hal atau pengalaman menarik selama kuliah daring itu ada nggak? Selama kuliah daring, pengalaman menariknya itu waktu semester 5. Jadi selama kuliah daring itu kan kurikulumnya tuh berubah ya. Jadi kita tuh nggak cuma belajar. Kalau perbedaannya tuh gini, kuliah offline itu kita lebih belajar yang kita dapat teori-teori. Apa yang harus kita ketahui secara teori lah. Tapi selama kuliah daring itu mahasiswa benar-benar ditantang banget untuk terjun langsung gitu loh. Aksi nyatanya tuh apa. Makanya waktu semester 5 tuh paling berasa pas bikin PKM sih. Pelajaran PKM kita buat webinar dan itu harus kayak bikin webinar sama luar pulau. Waktu itu saya kebagian di Kalimantan. Dan itu kan maksudnya kayak sesuatu yang gak pernah dibayangkan sebelumnya kan, unexpected banget, tapi itulah tantangan terbesarnya. Gimana kita bisa sebagai mahasiswa tuh, khusus di daring, jadi gak garing, kita harus produktif, harus benar-benar meluangkan waktu banyak kita itu untuk ngelakuin sesuatu bagi orang lain. Wih, keren banget ya. Keren banget ya. Serius banget ya. Serius banget ya, luar biasa loh. Mungkin kalau misalnya di luring gitu ya, pas kita luring mungkin nggak bisa mendapatkan kesempatan itu gitu ya. Justru karena online, daring, kita bisa berkomunikasi bahkan dengan orang yang di luar pulau gitu. Iya, betul. Keren. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin. Dari tadi gue mulai nanya. Sosial media mendekatkan kita. Benar. Yang jauh terasa dekat. Yang dekat, udah deket aja. Iya, jangan jauh-jauh. Udah deket aja. Jauh kan gak enak nanti. Nah, tadi kan kalau ini kan dari saya ya, Katia, dari saya sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang merasakan kuliah daring. Nah, kalau Katia sendiri gimana nih? Pas pertama kali pandemi muncul, kan kita nggak dikasih apa-apa kan ya? Iya. Nggak ada informasi, tiba-tiba berubah. Hubungannya berubah semuanya. Kan sakit ya? Sakit langsung berubah gitu aja. Nah, kalau Katia sendiri gimana nih? Pas lagi pertama kali pandemi langsung berubah online. Ya, jadi waktu tadi ya, jadi kalau misalnya sesuatu yang berubah tiba-tiba tuh tentu akan membutuhkan adaptasi dan penyesuaian gitu kan. Kalau tiba-tiba biasanya di chat terus ini nggak di chat. udah. Ya jadi kalau misalnya di perkuliahan luring gitu kita terbiasa, kami terbiasa juga sebagai dosen itu bertemu tatap muka sama mahasiswa gitu ya. Kita bisa mendapatkan interaksi yang langsung dengan mahasiswa. Jadi kalau misalnya di daring kan kita nggak bisa lihat ya mukanya ya, kita nggak bisa lihat dia lagi bengong atau dia lagi jangan-jangan pas lagi kelas dia sambil scrolling Instagram, kita nggak tahu. Iya benar. Karena nggak pakai video juga. Ngestalkin gitu. dosennya. Bisa, benar. Sambil ngerasani kalau kata orang Jawa, sambil ngerasani itu, atau jangan-jangan dia pas lagi kuliah sambil chat sama teman-temannya di kelas gitu, ngobrolin apa gitu kan, kita juga nggak bisa kontrol itu gitu. Jadi sebisa mungkin emang sebagai dosen yang harus mengambil peran lebih besar di dalam interaksi kelas supaya kelas itu nggak garing. Iya betul. Gitu. Jadi misalnya
waktu itu saya pernah tanyakan ke mahasiswa, gimana kuliah daringnya gitu, selama ini berjalan seperti apa gitu. Ya Bu, ya seru sih, ada yang seru, ada yang enggak gitu kan. Nah, terus dari gitu, apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh mahasiswa selama kuliah daring ini tuh supaya berjalannya maksimal gitu. Karena kan kuliahnya nggak cuma 1-2 jam ya, ada yang SKS-nya besar sampai 3 jam gitu kan. Kebayang kan 3 jam dengerin dosennya doang ngomong doang kan kayak apa itu rasanya gitu kan. Nah, jadi mereka bilang bahwa ya memang kalau dosennya itu bisa berinteraksi dengan mahasiswa itu jauh lebih baik gitu. Jadi mereka juga tidak terdistraksi dengan mudah ke hal yang lain ya, misalnya ke media sosial atau tidur atau yang lainnya, kegiatan yang lainnya gitu. Jadi memang dari dosennya sendiri yang memang harus membuat kelas itu interaktif gitu. Jadi dosen itu harus mengambil peran lebih banyak untuk ngebuat kelas pun jadi makin fun ya, Katia? Iya, betul. Dan juga mungkin dari ini kan kalau misalnya kuliah kan nggak apa ya, kita ngebahas sesuatu mungkin yang teoritis, yang mungkin bahasannya berat, ilmiah dan lain-lain gitu. Nah, dosennya ini yang harus membuat bahasannya itu jadi relatable ke mahasiswanya. Misalnya dengan contoh-contoh yang kalau di kehidupan sehari-hari tuh seperti ini loh gitu kan. Terus kalau misalnya teori yang ini tuh kalau misalnya diimplementasikan seperti ini loh gitu. Mungkin lebih banyak praktiknya gitu. Kalau enggak, ya mereka akan bosan. Mereka akan seperti didongengin sebelum tidur gitu kan. Nah, habis itu tidur bener. Kalau merem. Lama-lama bener merem. Mau minum kopi mau apa tetap aja merem gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang interaksinya yang harus dibangun dan bagaimana kuliah itu bisa berjalan efektif, ya tadi it takes two to tango, Cie. Jadi dari mahasiswanya itu juga harus punya semangat dan effort juga gitu kan, supaya kuliahnya itu jalan dengan baik dan menyenangkan. Karena kalau menurut saya, yang namanya kuliah, nih biasanya nih kalau di opening atau pembukaan kelas pertama nih ya, saya berharap teman-teman semua yang hadir di kelas saya itu bisa melalui atau mengikuti perkuliahan ini dengan senang, menyenangkan dan bahagia gitu. Jadi jangan tertekan mau masuk kelas itu. Bahagia itu penting ya. Benar, bahagia itu kunci. Bahagia adalah kunci. Jangan nanti ketika mau masuk kuliah jadi stres duluan. Mau ketemu Butia nih. Ketemu dosennya deg-degan gitu kan. Terus jadi gimana gitu. Jangan, saya sih nggak mau kayak gitu. Gitu Sarah. Dan Katia nih, kira-kira apa sih yang Katia harapkan dari mahasiswa sebenarnya? Khususnya selama kuliah daring di kelas Katia sendiri ya. Apa sih yang sebenarnya Katia harapkan dari hati Katia yang terdalam? Berat banget ya. Kalau ngomongin hati udah berat. Berat. Padahal hati itu ada dia. Oke. Apa yang saya harapkan adalah simpel aja sih. Saya cuma berharap mereka bisa paham apa yang dibahas di kelas, kemudian mereka mau dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena kalau misalnya, apalagi kalau di komunikasi ya, komunikasi itu belajar tentang hidup kalau menurut saya. Jadi basicnya tentang hidup itu semua dikupas di ilmu komunikasi. Gitu. Jadi dari interpribadi, bagaimana kita mengelola tentang konsep diri kita, gitu kan. Antar pribadi, gimana kita berkomunikasi dengan orang lain, kelompok, organisasi, publik dan massa. Jadi saya berharap ya itu mereka bisa paham dan menyerap itu dan menjadikannya sebagai bahan untuk mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi nggak ketinggalan atau masuk kuping kanan keluar kuping kiri enggak gitu. Jadi ada yang diambil, diproses, dilakukan. Gitu. Jadi dari kognitif, afektif dan behaviornya kena. Gitu sih. Jadi intinya adalah apa yang disampaikan itu sebenarnya sesimpel, yang penting kalian tuh ngerti dan bisa kalian terapkan lah ya. Iya. Iya sih bener. Kadang emang kalau saya juga pribadi kalau misalnya di kelas tuh ada lah ya beberapa momen dimana nggak kena gitu, cuma dengerin berjam-jam tapi pas selesai hilang semuanya. Kayak tadi tuh apa ya? Tadi dosennya ngomong apa ya? Tadi kuliah nggak ya? Jangan. Tadi gue kuliah nggak ya hari ini? Jangan. Udah lupa. Iya, jangan. Saya sih nggak pengen banget ya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya mungkin dari mahasiswa sendiri juga ya tadi ya butuh effort yang sangat besar gitu. Selain dosennya punya effort untuk mengajar, juga membutuhkan effort yang besar. Mahasiswa juga yang harus punya kemauan untuk mengikuti perkuliahan ini dengan maksimal gitu. Semangat dan mau. Ya. Yang penting sama-sama mau berjuang juga. Benar. Karena kalau misalkan dosennya doang yang berjuang setiap hari, mahasiswa nggak mau kan susah juga kan. Betul. Tapi kalau misalkan selama pandemi nih Katia, yang saya lihat tuh dosen itu benar-benar berubah banget. Berubahnya itu maksudnya dari sisi yang lebih baik ya.
Jadi kayak sebagai mahasiswa tuh terlihat banget jelas kayak lagi pandemi kan ngajar semua dari rumah. Ya. Dosen itu kan juga manusia kan. Mm-mm. Dia juga punya peran lain saat dia di rumah. Jadi kadang kalau lagi kuliah tuh tiba-tiba ada beberapa dosen yang dia merupakan seorang ibu, seorang bapak, tiba-tiba kayak dipanggil sama anaknya. Tapi di situ dia harus ngajar juga. Ya. Dan itu sih kalau dari saya pribadi itu yang ngebuat saya mikir gimana kita juga harus bisa semangat dan ngebantu dosen. Ya. Jadi nggak cuma dosen doang yang mikirin gimana supaya mahasiswa tuh ngerti, tapi juga butuh pengertian dari kita sebagai mahasiswa agar kuliah daring ini nggak berasa garing ya, Ya. biar lebih semangat juga. Aduh, pengertian banget ya kamu Iya. ya. Soalnya ada dosennya di sini. Enggak, bercanda. Iya sih benar gitu. Ya. Kalau misalnya mungkin Sarah sendiri mengalami gitu ya, kalau Iya. perkuliahan itu memang nggak semudah hadir aja gitu, Iya. tapi being there gitu untuk memang sepenuh hati ada di situ. Dan kalau misalnya memang mahasiswa paham bahwa nggak mudah untuk jadi dosen, apalagi dalam perkuliahan daring, itu tuh luar biasa banget sih. Saya berharap semua mahasiswa kayak Sarah nih. Amin, mari kita aminkan yang paling serius di sini. Iya gitu. Oke. Nah terus kalau misalnya Sarah sendiri nih, kalau melihat daring ini kan berarti tantangannya kalau misalnya lagi kelompok ya, tugas kelompok itu agak susah ya. Bener banget. Agak susah ya gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau saya ditanya sama dosen lebih milih kerja kelompok atau individu, saya milih individu sih. Mungkin ada tantangannya selama kuliah gitu ya. Iya. Karena walaupun kita berkelompok, ya benar kata pepatah, kerja kelompok itu satu yang kerja, yang lain berkelompok. Jadi itu berat banget. Kayak di sisi lain kita harus bahkan memikirkan diri sendiri aja tuh gak bisa gitu kan Katia. Tapi kita harus memikirkan orang lain. Iya ya. Itu berat banget. Iya ya. Nah tapi mungkin itu jadi tantangan sendiri gitu ya. Iya. Mungkin kalau misalnya berkelompok itu memanfaatkan media sosial yang ada untuk berdiskusi gitu ya, dan juga jadi belajar untuk saling mengerti gitu bahwa kondisi ini nggak mudah gitu kan. Oke, kalau misalnya hari ini di pilot episode kita bahas soal kuliah daring yang nggak garing. Nah kalau di episode berikutnya kita akan bahas apa nih Sarah? Karena hari ini kita udah ngebahas topik yang menarik banget, selanjutnya juga kita akan membahas topik yang gak kalah menariknya nih. Kita akan membahas satu topik yang lagi viral di tengah masyarakat saat ini, yaitu vaksinasi. Nah vaksinasi COVID ini banyak ya masyarakat kita yang masih bingung bagaimana prosesnya, apakah aman atau tidak gitu ya. Nah jadi nantikan obrolan kita untuk episode berikutnya. Nah, jangan lupa bahwa podcast ini bisa didengar di Spotify, YouTube, dan SoundCloud. Yap, betul banget. Jadi langsung aja jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Untar Jakarta. Karena di sana kita akan membagikan informasi-informasi yang menarik, dan juga pastinya kita akan terus ngasih sesuatu yang akan menginspirasi kita semua melalui Antok Podcast. Antok Podcast, Untarian Talks. Oke.